Bab 26, Sesepuh dari Empat Sekte. Kerajaan Senwu terbentang ratusan juta mil dari utara ke selatan dan berpenduduk lebih dari ratusan juta orang. Di wilayah kerajaan Senwu, ada 4 sekte seni bela diri yang tiada taranya. Istana Changhai Yuntai, Istana Liehuo, Sekte Wufeng, dan Sekte Lingjian. Istana Changhai Yuntai diakui sebagai sekte terkuat dan terdalam di antara 4 sekte, telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Hanya ada satu perbedaan kekuatan antara Istana Api Agni dan Sekte Wufeng. Yang terlemah adalah milik Sekte Pedang Spiritual. Faktanya, ngomong-ngomong, Sekte Lingjian adalah sekte terkuat di kerajaan Senwu untuk sementara waktu, melampaui Istana Changhai Yuntai. Sayangnya, 100 tahun yang lalu, seorang pengkhianat muncul di Sekte Lingjian dan mencuri sebagian besar seni bela diri tak tertandingi di Sekte Lingjian dan menghilang ke kerajaan Senwu. Dengan banyaknya seni bela diri yang dicuri, Sekte Lingjian hancur. Pada saat ini, Istana Changhai Yuntai memanfaatkan situasi tersebut dan menekan Sekte Lingjian. Kedua sekte tersebut memulai perang, dan sayangnya Sekte Lingjian kalah. Di bawah pukulan ganda, Sekte Lingjian tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu, dan hampir digantikan oleh beberapa sekte kelas 3. Pagi-pagi, Lin Bai bangun dan mandi. Hari ini adalah hari besar bagi Lin Bai, tidak hanya dia akan mengalahkan Lin Zier hari ini, tetapi Lin Bai juga ingin bergabung dengan 4 sekte besar untuk mengejar kekuatan dan seni bela diri yang lebih kuat. Lin Yue menghabiskan 1 malam untuk mengeluarkan racunnya, dan 2/3 racun di tubuhnya berkurang. Keterampilan bela dirinya sedikit pulih, sehingga memudahkan Lin Bai untuk pergi ke tempat dia menerima murid. Tempat di mana para murid direkrut dan dikompetisikan adalah di rumah Tuan Kota. Hari ini rumah Tuan Kota dibuka, memungkinkan seluruh prajurit kota Lingqi memasuki rumah Tuan Kota. Di alun-alun di dalam istana Tuan Kota, Lin Bai merasa telah datang lebih awal, sayangnya dia tidak menyangka ketika dia dan Lin Yue tiba, alun-alun sudah penuh sesak. Saya pikir kita datang lebih awal, tapi saya tidak menyangka ada orang yang datang lebih awal dari kita. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata pada Lin Yue di sampingnya. Pada saat ini, seorang prajurit di sebelah Lin Bai berkata, "Kamu datang pagi sekali, saya datang ke sini 3 hari yang lalu untuk menunggu." Lin Bai tertawa datar. Merekrut murid untuk berkompetisi dalam seni bela diri adalah kesempatan bagus bagi pejuang kota Lingqi untuk terbang ke langit. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkannya. Lin Bai, jika kamu belum memutuskan sekte mana yang akan kamu ikuti, aku sarankan kamu pergi ke Sekte Lingjian. Lin Yue berkata dengan serius. Mengapa? Lin Bai bertanya dengan ragu. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Mari kita tunggu sampai kamu lulus penilaian, Lin Yue tersenyum. Bukankah sekte terkuat Istana Changhai Yuntai? Mengapa Lin Yue menyarankan agar dia pergi ke Sekte Lingjian? Istana Changhai Yuntai adalah sekte terbesar di kerajaan Senwu, dan memiliki fondasi dan kekuatan terkuat di antara 4 sekte besar. Dengan beribadah di Istana Changhai Yuntai, Lin Bai dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya dan mempercepat budidayanya. Kamu di sini juga. Pada saat ini, seorang pria berjalan melewati Lin Bai dan berkata dengan tatapan jahat. Lin Bai melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Ye Rulong. Apa? Aku tidak boleh ikut? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Kompetisi magang adalah panggung bagi sekte jenius kota Lingqi untuk bersaing. Kualifikasi apa yang harus kamu, sebagai pecundang, naik ke atas panggung? Ye Rulong berkata dengan nada meremehkan. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak, itu bukan urusan Anda. Lagi pula, menurut saya tidak sia-sia. Siapa yang kalah? Nanti kita pasti akan sampai pada kesimpulan saat kita naik panggung. Lin Bai melirik Ye Rulong dengan jijik. Pria ini berada di seni bela diri tingkat 9, dan dia baru saja menerobos. Keadaannya tidak stabil. Untuk mengalahkannya, Lin Bai bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Lin Bai sangat penasaran, apa yang membuat Ye Rulong begitu tergila-gila di depannya. Haha, kamu benar. Jika kamu berani naik ke panggung nanti, aku akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Kata Ye Rulong dengan gigi terkatup. Setelah mengatakan itu, Ye Rulong dan para jenius dari keluarga Ye berjalan jauh. Kapan kamu mengacau dengan leluhur generasi kedua ini? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa konflik verbal di rumah harta karun tadi malam. Lin Bai dengan singkat memberitahu Lin Yue apa yang terjadi di rumah harta karun tadi malam. Setelah mendengarkan, Lin Yue menyipitkan matanya dan melihat ke arah keluarga Ye. Jadi begitu. Sepertinya keluarga Ye tidak akan bisa bertahan lama di kota Lingqi. Budidaya seni bela diri Lin Yue telah pulih, dan dia secara alami percaya diri.
Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa diintimidasi. Tetapi jika Anda memiliki kekuatan, meskipun Anda tidak menindas orang lain tidak akan pernah menindas Anda. Menatap. Tiba-tiba, Lin Bei merasakan tatapan acuh tak acuh menatapnya. Lin Bei mengangkat kepalanya, melihat melewati lapisan orang, dan mendarat di atas seorang gadis berbaju ungu di alun-alun sebelah timur. Gadis berbaju ungu juga memandangnya dengan sinis saat ini. Lin Zier. Gadis ini tidak lain adalah Lin Zier. Lin Taiheng berkata di sebelah Lin Zier, anak laki-laki itu, Lin Bei benar-benar tidak takut mati, dia benar-benar berani datang. Tidak masalah, ayah, dia hanya badut, Lin Zier menggelengkan kepalanya dan berkata. Mataku tidak lagi tertuju pada kota Lingqi, tapi pada istana Changhai Yuntai. Setelah Lin Zier melirik Lin Bei dengan ejekan dan penghinaan, dia melihat ke belakang seolah-olah dia kehilangan minat dan menatap ke platform yang tinggi. Sialan, kamu berani membenciku, aku akan membuatmu terlihat baik hari ini. Lin Bei berkata dengan marah sambil mengepalkan tinjunya. Setelah menunggu lama, para tetua dari 4 sekte besar tidak juga datang. Wow, matahari sudah terbit, panas sekali. Matahari menyinari pantatmu, kenapa kamu belum mulai? Beberapa prajurit tidak bisa diam dan mulai berteriak. Saat ini, arus orang di alun-alun telah mencapai puncaknya. Penguasa kota Lingqi dan 4 lelaki tua yang energi berjalan ke platform tinggi. Kami datang, penguasa kota Lingqi dan para tetua dari 4 sekte utama. Penonton berseru beberapa saat, lalu terdiam. Bagaimanapun, di depan 4 sekte besar dan penguasa kota Lingqi, mereka tidak bisa dibiarkan menjadi sombong. Lin Bei juga melihat ke atas. Saya hanya melihat 5 orang parubaya di platform tinggi. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan emas serta mahkota emas, dan aura petinggi membuat semua prajurit di ruangan itu merasa terkejut. Orang ini adalah penguasa kota Lingqi. Kemudian, 4 orang parubaya lainnya disulam dengan tulisan, Changhai, pedang spiritual, api, Wufeng, dan seterusnya di pakaian mereka. Sekilas Lin Bei tahu bahwa ini adalah tetua dari 4 sekte besar, yang bertanggung jawab merekrut murid kali ini. Tapi Lin Bei melihat lebih dekat. Para tetua dari 4 sekte besar sebenarnya tidak berbicara satu sama lain. Terutama para tetua sekte Lingjian terlihat dingin dan tidak senang. Para tetua istana Changhai Yuntai dan tetua istana Liehuo sedang mengobrol dengan gembira. Tetua dari sekte Wufeng menutup matanya dan bermeditasi segera setelah dia naik ke atas panggung, seolah-olah perekrutan murid ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya diam. Setelah penguasa kota Lingqi naik ke atas panggung, dia mengangkat tangannya dan kekuatan kekerasan menyapu penonton. Alun-alun yang awalnya sepi sekali lagi merendahkan suaranya. Keempat orang ini adalah tetua magang yang dikirim oleh 4 sekte besar kali ini. Penatua istana Changhai Yuntai ini, Murongqi. Penatua dari istana api ini adalah Xiao Tianchu. Penatua dari sekte Wufeng ini adalah Ling Han. Ini adalah tetua dari sekte Lingjian, Ji Bei. Kami telah bertemu dengan para tetua dari 4 sekte dan penguasa kota Lingqi. Setelah mendengarkan perkenalan dari penguasa kota Lingqi, semua prajurit yang hadir membungkuk dan memberi hormat. Setelah penguasa kota Lingqi menunggu para prajurit memberi hormat, dia melanjutkan, kompetisi perekrutan ini akan diadakan di lembah Tianyu. Saya mengatur seseorang untuk menempatkan token itu tadi malam di lembah Tianyu. Setiap token dihitung sebagai 1 poin. Kompetisi berlangsung selama setengah hari. Setelah setengah hari, peringkat akan didasarkan pada poin. Penguasa kota Lingqi berkata sambil tersenyum, kita semua tahu bahwa di dunia ini, para pejuang dihormati. Semakin baik peringkat Anda hari ini, semakin banyak perhatian yang akan Anda terima, dan Anda akan dapat bergabung dengan sekte yang lebih kuat di antara 4 sekte. Sekte besar. Jadi, semua pejuang kota Lingqi, mohon bekerja keras, dunia ini milikmu. Terima kasih Tuan Kota, kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Para prajurit kembali mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuan Kota Lingqi. Penguasa kota Lingqi tersenyum dan berbicara dengan sangat antusias. Oke, sekarang para pejuang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi dan merekrut murid, ikutlah denganku ke lembah Tianyu. Orang-orang lainnya sedang menunggu, tunggu saja. Ketika penguasa kota Lingqi hendak memerintahkan orang-orang untuk membawa pergi para prajurit. Tunggu. Murongqi, tetua istana Changhai Yuntai, berdiri sambil tersenyum dan berkata. Haha, Penatua Murong, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tuan Kota Lingqi bertanya sambil tersenyum. Tidak, hanya saja aku dipercaya oleh seseorang untuk menunjuk seorang pejuang, kata Murongqi dengan tenang. Kuota bawaan. Semua pejuang yang hadir menarik napas dalam-dalam.
Betapa luar biasanya orang ini mendapat kuota di Istana Changhai Yuntai. Aku ingin tahu prajurit mana yang akan ditunjuk oleh Istana Changhai Yuntai. Tuan Kota Lingqi juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Murongki maju selangkah dan menatap ke alun-alun dengan tatapan tajam. Apakah Lin Zier ada di sini? Bab 27, 10 Raja Seni Bela Diri. Tunggu. Para tetua Istana Changhai Yuntai tiba-tiba menghentikan kompetisi sebelum dimulai. Semua prajurit yang hadir memandang Murongki dengan bingung. Penatua Murong, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tuan Kota Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Murongki dengan malas berdiri dari kursi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya masalah, persaingannya sama setiap tahun. Hanya saja tahun ini berbeda. Saya dipercaya oleh seseorang untuk mengangkat murid dari Istana Changhai Yuntai sebelum kompetisi dimulai. Oh, aku ingin tahu prajurit mana yang begitu beruntung sehingga dia bisa ditunjuk oleh Istana Changhai Yuntai. Tanya penguasa Kota Lingqi dengan penuh minat. Setiap kali Istana Changhai Yuntai datang ke Kota Lingqi untuk merekrut murid, tidak akan ada lebih dari 2 orang. Dan pilihan akan dibuat setelah kompetisi antara 3 peserta magang teratas dan setelah ribuan pilihan. Oleh karena itu, sekte ini sangat menuntut dalam merekrut murid, dan orang yang dapat memberi mereka keputusan internal haruslah orang yang luar biasa. Istana Changhai Yuntai ingin mengangkat seorang murid, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Lingqi. Entah siapa yang seberuntung itu bisa memasuki Istana Changhai Yuntai tanpa persaingan apapun. Ya, siapa itu? Ketika para pejuang mendengar bahwa kuota telah diumumkan, mereka langsung bersemangat. Murongki mengambil 2 langkah ke depan dan menatap ke seluruh penonton, di mana Lin Zier. Lin Zier. Ini sebenarnya Lin Zier. Penjahat dari keluarga Lin itu memiliki roh bela diri surgawi kelas 5. Ternyata itu dia. Pantas saja dia ditunjuk oleh Istana Changhai Yuntai menjadi gadis surgawi kelas 5. Dia sungguh luar biasa. Awalnya, para prajurit sedikit tidak puas, dan diputuskan bahwa ini akan menjadi operasi rahasia. Tapi ketika mereka mendengar itu adalah Lin Zier, para pejuang ini yakin. Lagi pula, ada roh bela diri tingkat surga kelas 5 di sana, siapa yang berani menantangnya? Murid ada di sini, Lin Zier berjalan dari alun-alun ke platform tinggi dengan gembira. Beberapa hari yang lalu, Lin Zier membeli informasi kontak seorang tetua terhormat di Istana Changhai Yuntai melalui rumah harta karun. Setelah beberapa hari berhubungan, tetua itu menyatakan niatnya untuk menerima Lin Zier sebagai muridnya. Dan memberitahu Lin Zier bahwa setelah kompetisi magang selesai, dia akan mengikuti Murongki ke Istana Changhai Yuntai. Penatua yang dihubungi Lin Zier memegang posisi tinggi di Istana Changhai Yuntai, dan budidaya seni bela dirinya dianggap sebagai salah satu dari 10 besar di kerajaan Senwu. Murongki memandang Lin Zier dan tersenyum puas, semangat bela diri tingkat surga kelas 5, tidak heran kakak senior Zhao secara pribadi mengirim perintah, memberitahuku untuk melindungi keselamatanmu dan membiarkanmu tiba di Istana Changhai Yuntai dengan selamat. Kamu sangat baik, puji Murongki. Terima kasih, Penatua Miao Zhan. Junior ini masih harus banyak belajar. Lin Zier menjawab dengan senyum anggun. Istana Changhai Yuntai adalah sekte terkuat di kerajaan Senwu. Jika Anda bergabung dengan sekte tersebut, apa yang Anda pelajari tentu saja akan bagus. Kamu tidak perlu memanggilku Penatua. Karena kamu adalah murid yang secara pribadi ditunjuk oleh kakak senior Zhao, aku masih tahan jika kamu memanggilku Paman. Kata Murongki sambil tersenyum. Ya, Paman, kata Lin Zier dengan gembira. Jika kamu mengubah kata-katamu dan menyebut dirimu Paman, itu berarti kamu sudah memasuki Istana Changhai Yuntai. Oke, karena kamu memanggilku Paman, aku tidak bisa membiarkan kamu memanggilku Paman dengan sia-sia. Aku punya senjata spiritual kelas 2 di sini yang sudah bertahun-tahun tidak aku gunakan. Itu bisa dianggap sebagai senjata tempur yang aku gunakan. Ketika saya berada di dunia seni bela diri yang sebenarnya, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Sambil berbicara, Murongki mengeluarkan pedang putih keperakan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Zier. Terima kasih, Paman. Lin Zier mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Senjata spiritual kelas 2. Ini adalah senjata spiritual yang hanya dapat digunakan oleh pejuang alam bela diri sejati. Ini sangat berharga. Bahkan di rumah harta karun, senjata spiritual kelas 2 bernilai lebih dari 100.000 batu spiritual. Wow! Senjata spiritual kelas 2. Senjata spiritual kelas 2 adalah hadiah selamat datang. Istana Changhai Yuntai benar-benar kaya. Ya, sekte besar hanya berbeda. Senjata spiritual kelas 2 mungkin tidak ada artinya di Istana Changhai Yuntai. Namun di Kota Lingqi, ini adalah barang langka.
Penguasa kota Lingqi tersenyum saat ini dan bertanya, Penatua Murong, kakak senior Zhao yang Anda bicarakan adalah Zhao, salah satu dari 10 raja seni bela diri ilahi. Hehe, ya, Zhao Xiansheng lah yang menempati peringkat ketiga di antara 10 raja Senwu, kakak senior Zhao. 10 raja Senwu adalah puncak seni bela diri di seluruh kerajaan Senwu. Masing-masing memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi. Di antara 10 raja Senwu, yang pertama adalah pemimpin lama kerajaan Senwu saat ini. Yang kedua adalah kepala sekolah tertinggi istana Changhai Yuntai. Yang ketiga adalah Tuan Linzier, Zhao Xiansheng. Haha, selamat kepada Nona Linzier, kamu akan menjadi murid Raja Zhao mulai sekarang. Setelah mendengar ini, penguasa kota Lingqi menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Linzier. Lagi pula, jika dia bisa menjadi murid Zhao Xiansheng, masa depan Linzier bisa dikatakan tidak terbatas. Zhao Xiansheng, salah satu dari 10 Raja Senwu, disebut Raja Zhao. Murid-murid Zhao Xiansheng semuanya disebut murid Raja Zhao. Setelah mendengar bahwa Zhao Xiansheng telah menerima Linzier sebagai muridnya, para tetua dari 3 sekte besar lainnya semua memandang Linzier. Xiao Tianchu dari negara api adalah orang pertama yang berdiri dan memberi selamat, ternyata kamu adalah murid Raja Zhao. Pantas saja aku merasakan sedikit perubahan di dunia begitu kamu naik ke atas panggung. Sungguh luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Istana Changhai Yuntai karena telah merekrut murid lain yang cakap. Saya pikir dalam waktu kurang dari 10 tahun, Linzier pasti akan menjadi eksekutif senior inti Istana Changhai Yuntai. Xiao Tianchu berkata sambil tersenyum. Ketika orang luar mendengar ini, mereka tahu bahwa Xiao Tianchu sedang menyanjung. Selamat. Ling Han, sesepuh dari sekte Wu Feng, membuka matanya dan menatap Linzier, mengucapkan selamat dan terus menutup matanya untuk beristirahat. Hanya Penatua Jibei dari sekte Lingjian yang memandang Linzier dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan berkata dalam hati, sayangnya, murid surgawi tingkat 5 tidak muncul di sekte Lingjian selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, semua murid yang sedikit berbakat dari seluruh kerajaan Senwu telah dibawa pergi oleh Istana Changhai Yuntai, dan semua jenius yang ingin bergabung dengan sekte Lingjian telah dibunuh secara diam-diam oleh mereka. Kesenjangan antara sekte Lingjian dan Istana Changhai Yuntai semakin lebar. Jibei merasa sangat tidak nyaman. Sejak pertempuran 100 tahun yang lalu, sekte Lingjian telah dihancurkan di bawah kaki Istana Changhai Yuntai. Setiap kali sekte Lingjian memupuk seorang jenius yang sedang berkembang, dia akan segera dibunuh oleh seseorang dari Istana Changhai Yuntai. Oleh karena itu, selama 100 tahun terakhir, kekuatan Istana Changhai Yuntai menjadi semakin kuat. 5 dari 10 Raja Senwu adalah muridnya Istana Changhai Yuntai, sedangkan sekte Lingjian menjadi semakin lemah dan akan bersaing dengan beberapa sekte kelas 3. Pintunya menyatu. Melihat ekspresi sedih di wajah Jibei, Murongqi tersenyum dan berkata dengan nada provokatif, apa? Tetua dari sekte Lingjian sepertinya sedikit tidak senang. Jibei Pi berkata sambil tersenyum, selamat untuk Istana Changhai Yuntai. Hahaha, kita semua bahagia bersama. Saya berharap sekte Lingjian dapat membina murid yang cakap sebelum keempat sekte bersaing. Tidak seperti tahun lalu, tidak satupun murid sekte Lingjian Anda masuk 100 besar. Benar-benar memalukan, kata Murongqi dengan nada meremehkan. Wajah Jibei memerah karena marah, tapi dia tidak berani berbicara karena marah. Penguasa kota Lingqi secara alami mengetahui bahwa Istana Changhai Yuntai dan sekte Lingjian adalah musuh alami, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Oke, semua tetua dan Linzier, silakan duduk. Sekarang kompetisi seni bela diri dan perekrutan murid telah dimulai. Kota Lingqi tidak hanya memiliki Linzier, murid Raja Zhao, tetapi juga pejuang lain yang juga sangat baik. Luangkan waktumu dan lihat lebih dekat. Murongqi berkata kepada Linzier, keponakan senior, meskipun Anda telah menjadi murid kakak senior Zhao Xiansheng, kakak senior Zhao Xiansheng meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa segala sesuatu dalam seni bela diri perlu diperjuangkan sendiri. Jadi, dia secara khusus memintaku untuk mengizinkanmu menerima murid melalui kompetisi seni bela diri dan memasuki Istana Changhai Yuntai. Dan aku juga memerintahkanmu untuk menjadi juara pertama dalam kompetisi merekrut murid ini. Linzier mengangguk sedikit dan berkata, Paman Guru, sebenarnya jika Anda tidak mengatakan ini, saya akan terus berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya, karena saya masih memiliki musuh yang belum saya kalahkan. Saat Linzier berbicara, dia melihat Lin Bai berdiri di tengah kerumunan. Oke, silakan saja, kata Murongqi. Penguasa kota Lingqi membuat beberapa pengaturan dan berkata, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, berkumpul di sini. Sebanyak 200 token ditempatkan di lembah Tianyu.
Saya perlu mengingatkan semua murid seni bela diri bahwa di puncak barat laut lembah Tianyu, saya menempatkan 100 token seni bela diri, tetapi saya juga menempatkan 100 monster-monster dari seni bela diri tingkat 9. Jika kamu tidak takut mati, ambil saja. Penguasa kota Lingqi berkata sambil tersenyum tipis. Bab 28, Lembah Tianyu. Total ada 200 token, dan 100 token ditempatkan di puncak barat laut. Ya Tuhan, bukankah itu tanah harta karun yang sangat besar? Jika saya mendapatkan 100 yuan itu, bukankah saya akan berada di posisi 3 besar? Banyak prajurit yang terkejut dengan tindakan Tuan Kota Lingqi. Bisa dibayangkan, selanjutnya pasti akan terjadi pembantaian di puncak barat laut. Lin Zier sangat beruntung bisa diterima sebagai murid oleh salah satu dari 10 Raja Shenwu. Ya, aku bahkan tidak bisa bermimpi mendapatkan hal luar biasa seperti ini. Itu benar. Lin Zier diterima sebagai murid Raja Zhao, yang mengejutkan banyak orang. Haha, apa itu 10 Raja Dewa dan seni bela diri? Beri aku waktu dan aku akan menjungkirbalikkan dunia ini agar kamu bisa melihatnya. Lin Bai mendengar para prajurit di sekitarnya berseru dan berbisik, dan merasa sedikit menghina di dalam hatinya. Dengan jiwa pedang yang memangsa di tangan, hanya masalah waktu sebelum Lin Bai mencapai ranah 10 Raja Seni Bela Diri Ilahi. Lin Bai tidak punya perasaan sama sekali tentang Lin Zier menjadi murid Raja Zhao. Jika Anda harus membunuh, Anda tetap harus membunuh. Paman ketiga, aku pergi. Lin Bai berkata kepada paman ketiganya di sampingnya. Silakan, setelah pergi, langit akan cukup tinggi untuk burung terbang, dan laut akan cukup luas untuk ikan melompat. Lin Yue mengangguk sedikit dan berkata dengan gembira. Lin Bai mengambil langkah tegas dan berjalan ke antrian murid yang berpartisipasi dalam kompetisi merekrut murid. Seperti yang dikatakan Lin Yue, setelah pergi, langit akan cukup tinggi untuk burung terbang, dan laut cukup luas untuk ikan melompat. Kota Lingqi ini terlalu kecil untuk menjebak Lin Bai. Kerajaan Shenwu ini adalah panggung bagi mereka untuk menunjukkan diri. Jika Anda ingin memasuki platform jenius kerajaan Shenwu, langkah pertama adalah bergabung dengan 4 sekte besar. Lin Bai, di lembah dalam langit, aku pasti akan mengambil kepalamu. Ketika Lin Bai baru saja masuk ke antrian kompetisi, suara menderu segera terdengar. Lin Bai berbalik dan melihat Ye Rulong berdiri 100 meter jauhnya, menatap Lin Bai dengan marah. Tadi malam di rumah harta karun, di bawah paksaan Su Xianmei, Ye Rulong berlutut dan mengakui kesalahannya, yang membuatnya menyimpan dendam. Tanpa diduga, pada kompetisi hari ini, Ye Rulong benar-benar melihat Lin Bai, dan langsung menjadi geram dan langsung menyatakan tantangan kepada Lin Bai. Kamu bisa datang jika kamu ketinggalan. Lin Bai menerima surat tantangan Ye Rulong dengan sederhana dan jelas. Tunggu, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu. Ye Rulong berkata dengan gigi terkatup. Berdiri diam di dalam tim, mereka mengikuti tim ke lembah Tianyu. Sepanjang jalan, Lin Zier berjalan di depan tim, dan semua jenius di kota Lingqi mengelilinginya dan menjilatnya. Masa depan Lin Zier sudah dianggap menjanjikan ketika ia bergabung dengan istana Changhai Yuntai. Lin Zier tidak hanya menjadi murid istana Changhai Yuntai, tetapi juga menjadi murid Raja Zhao. Status ini dianggap lebih unggul di antara murid istana Changhai Yuntai. Lembah Langit. Lin Zier menoleh ke Lin Bai dan berkata, apakah kamu melihat kesenjangan di antara kita dengan jelas sekarang? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa langsung menggunakan tanganmu, memotong meridianmu, dan meninggalkan lembah Tianyu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Zier masih terlihat sombong dan berkata kepada Lin Bai dengan mata dan wajah yang menghina. Lin Zier, kamu mengambil sumber daya pelatihan yang ditinggalkan ayahku untukku dan berlatih selama 2 bulan untuk mencapai seni bela diri tingkat 9. Apa yang harus kamu banggakan? Sepotong sampah. Tidak perlu bicara lagi, aku pasti akan membunuhmu di lembah Tianyu. Lin Bai berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata arogan Lin Bai, Lin Zier tidak punya waktu untuk membantah. Para jenius yang menjilatnya mulai berbicara bersama, Lin Bai, jangan berterima kasih. Nona Zier memberimu kehidupan, jadi kamu harus berlutut dan berterima kasih kepada Nona Zier. Jika tidak, dengan level huangmu seni bela diri, bahkan jika kamu memasuki lembah Tianyu, kamu pasti akan mati. Jenius dari keluarga Zhao, kata Zhao Tianhao dingin. Lin Bai, Nona Zier bahkan tidak perlu mengambil tindakan, aku bisa membunuhmu. Kamu lebih tahu, keluar dari sini. Zhao Ruixue, seorang jenius lainnya dari keluarga Zhao, berkata. Zhao Tianhao dan Zhao Ruixue dari keluarga Zhao keduanya telah membangkitkan roh bela diri tingkat Huang tingkat 9. Setelah 2 bulan pelatihan, mereka telah mencapai seni bela diri tingkat 9. Kekuatan keduanya patut dipertimbangkan di antara 5 besar kompetisi ini.
Selain dua orang jenius tersebut, para jenius dari keluarga Tang dan keluarga Sun semuanya mengelilingi Lin Zier. Lin Zier memandang Lin Bai dengan jijik, lupakan saja, jika kamu ingin mati, masuk saja. Sudah kubilang, begitu kamu masuk, hanya satu dari kita yang akan hidup. Pikirkan sendiri. Tidak perlu dipikir-pikir, yang selamat pasti aku. Lin Bai sekarang memiliki kepercayaan penuh pada Lin Zier. Pada saat ini, tetua itu berdiri di depan pintu masuk lembah Tianyu. Dia memanjat dan berteriak, persiapan untuk lembah Tianyu sudah selesai. Semua prajurit bisa masuk. Ya. Para prajurit merespons dan bergegas ke lembah seperti belalang. Ada lebih dari 1.000 prajurit di kota Lingqi yang bergegas ke lembah Tianyu. Untungnya, lembah Tianyu sangat besar, tidak hanya ada satu ngarai, tetapi juga dua puncak gunung yang menjulang tinggi dan dua hutan lebat, yang cukup untuk menahan masuknya begitu banyak prajurit. Lin Bai mengikuti prajurit itu ke lembah Tianyu. Lin Zier. Begitu Lin Bai memasuki lembah Tianyu, dia meraung ke arah Lin Zier. Ayo mati. Lin Bai meraung dengan marah. Gadis berpakaian ungu di depan melihat ke belakang dengan marah ke arah Lin Bai, dan berkata dengan dingin, aku akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini dulu, dan kemudian aku akan menjagamu, seekor semut. Zhao Ruixue, Zhao Tianhao, Tang Feng, dan Sun Decai, ikut saya ke pegunungan barat laut dan bantu saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Setelah saya memasuki istana Changhai Yuntai, keuntungan Anda tentu saja sangat diperlukan. Lin Zier berkata kepada 4 jenius kota Lingqi di sampingnya. Haha, karena Nona Zier berkata demikian, maka kita harus saling membantu. Benar, kami akan membantumu. Ayo pergi ke pegunungan barat laut dulu. Zhao Ruixue, Zhao Tianhao, Tang Feng, Sun Decai dan lainnya memanggil lebih dari 100 orang dan berbaris menuju pegunungan barat laut dengan cara yang perkasa. Lin Bai meraung marah, dan Lin Zier hanya melihat ke belakang dan ke kiri tanpa melihat ke belakang. Apa? Jika kamu ingin mendapat tempat pertama, maka aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkannya. Lin Bai mengejar jejak Lin Zier dan dengan cepat memikirkan pegunungan barat laut untuk membunuhnya. Lembah Tianyu sangat besar. Meskipun ribuan prajurit telah masuk, masih sulit untuk melihat jejak prajurit di hutan. Mengaum. Saat Lin Bai sedang bergegas pergi ke dalam hutan, seekor harimau ganas tiba-tiba keluar dari hutan. Raungan datang dari dalam hutan, dan cakar tajam harimau itu merobek dada Lin Bai. Untungnya, Lin Bai mundur tepat waktu dan menghindari cakar itu. Jika tidak, cakar ini akan cukup untuk mengambil hati Lin Bai. Harimau emas ungu dari seni bela diri tingkat 9. Lin Bai pun kaget saat melihat cakar tajam yang tiba-tiba menyerangnya. Kedua cakar macan emas ungu ini mempunyai kekuatan membelah gunung dan membelah gunung, dengan satu cakarnya dapat dengan mudah memecahkan batu seberat 1.000 kilogram. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika Lin Bai melihat lebih dekat, dia melihat ada tanda besi hitam tergantung di leher harimau ungu di depannya. Di tokennya tertulis, token kontes. Inilah yang disebut oleh penguasa kota Lingqi sebagai token. Jika Anda mendapat token, Anda mendapat poin. Dan di seluruh lembah Tianyu, ada 200 token, yang hanya menghasilkan 200 poin. Karena kamu sudah memberiku poin, aku akan menerimanya. Pedang pemenggal jiwa tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerang dengan satu serangan pedang. Bab 29, Membunuh Ye Rulong. Cakar harimau ungu terkenal sangat kuat. Mengaum. Sambil meraung, mata macan emas ungu bersinar hijau dan dia bergegas menuju Lin Bai. Pergi ke neraka. Pedang pembunuh roh diangkat, dan cahaya pedang yang ganas menghantam perut harimau Zijin, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Setelah harimau emas ungu itu mendarat, ia merengek kesakitan. Namun meski harimau ungu itu terluka parah, ia tetap tidak berniat pergi, malah menatap Lin Bai dengan sepasang mata galak. Monster-monster ini ditangkap oleh kota Lingqi dan kelaparan selama setengah bulan sebelum dilepaskan ke lembah Tianyu. Tampaknya harimau emas ungu ini kelaparan dan tidak sabar untuk memakanku. Bang! Harimau emas ungu menyerang lagi dan mematahkan pohon besar di sebelah Lin Bai. Satu pedang menyemburkan darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Bai menggunakan pedang backhandnya untuk mengambil kepala harimau Zijin. Berdengung. Ada sedikit getaran pada pedang, dan kepala besar harimau emas ungu terpotong oleh pedang Lin Bai. Kepala harimau besar itu berguling ke tanah dengan darah dan air. Lin Bai tersenyum dan membungkuk untuk mengambil token di tanah dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Saya mendapat 1 poin. Lin Zier seharusnya pergi ke pegunungan barat laut. Saatnya menyelesaikan masalah dengannya. Lin Bai berlari menuju pegunungan barat laut dengan niat membunuh. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan.
Ketika Lin Bei baru saja mengambil beberapa langkah ke depan, sekelompok prajurit tiba-tiba muncul dari hutan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, dengan seringai kejam di wajahnya, berjalan menuju Lin Bei. Kamu Rulong. Setelah memasuki lembah Tianyu, Ye Rulong tidak berburu monster, tetapi lebih sering mengambil token. Sebaliknya, dia memimpin para prajurit dari keluarga Ye dengan panik mencari jejak Lin Bei. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lin Bei menatap Ye Rulong dan berkata. Sekarang Lin Bei benar-benar tidak tertarik bertarung dengan Ye Rulong. Keinginan Lin Bei untuk membunuh Lin Zier kini telah mencapai puncaknya. Niat membunuh ini tidak dapat ditahan lagi. Haha, itu konyol, Lin Bei, saya memiliki lebih dari selusin ahli seni bela diri tingkat 9 di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Aku ingin mati. Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Ye Rulong mencibir, saudaraku, bunuh aku. Jika ada yang menikam Lin Bei, aku akan memberimu hadiah besar. Dengarkan auman Ye Rulong. Para prajurit ini menatap Lin Bei seolah-olah mereka dipukuli sampai mati, otot dan tulang mereka terpelintir. Tuan Ye, lihat saja dan lihat bagaimana kita menangani anak ini. Sia-sia, mengapa Tuan Ye perlu mengambil tindakan? Kita sudah cukup unggul. Lebih dari selusin prajurit seni bela diri tingkat 9 bergegas menuju Lin Bei. Dalam sekejap mata, selusin orang ini mengepung Lin Bei dengan kapak, kait, pedang, senapan, pedang dan tombak di tangan mereka. Mereka menyapa Lin Bei tanpa urutan tertentu. Pedang tak berujung. Tinju sapi piton. Menunggu kaki. Dia bergegas maju dengan gerakan seni bela diri yang ganas. Angin kencang menyapu hutan, membawa aroma kekuatan yang menakutkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memberikannya padamu. Satu pedang menyemburkan darah. Sekarang setelah mereka bertarung, Lin Bei tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Pedang pemotong roh keluar dari tubuh, dan cahaya pedang merah tersapu. Pertama, dia menyayat leher prajurit yang menyerangnya dengan pedang, dan darah muncrat. Dengan baik, aku tidak ingin mati. Para prajurit yang baru saja bergegas mengejar pertama kali terkena pedang Lin Bei, mata mereka semua terbuka lebar, menutup tenggorokan mereka dengan mata enggan, dan jatuh ke dalam genangan darah. Sungai darah. Setelah membunuh beberapa prajurit dengan satu pedang, Lin Bei maju selangkah dan jatuh dengan pedang lainnya. Engah. Prajurit yang tersisa kemudian jatuh ke dalam genangan darah, mengejang beberapa kali, dan mati. Sekelompok sampah, aku harus melakukannya sendiri. Ye Rulong meraung marah. Ilmu pedang bintang, kejar bintang dan dapatkan bulan. Ye Rulong melihat Lin Bei membunuh para prajurit yang dibawanya dengan kecepatan kilat, dan dia tidak bisa lagi menahan pikiran membunuh di dalam hatinya. Pedang tajam itu bergerak dan menusuk Lin Bei. Pedang ini menyerang secepat kilat, cahaya pedang mengembun menjadi cahaya bintang kecil, menerobos segala sesuatu di dunia, dan hendak menembus tenggorokan Lin Bei dengan satu pedang. Gulungan. Lin Bei meraung sedikit, mematahkan serangan Ye Rulong. Kamu agak mampu, tapi kemampuanmu masih jauh dari cukup di hadapanku. Mengundurkan diri sampai mati. Ilmu pedang bintang, bintang bersinar. Cahaya pedang bergoyang dari sapuan pedang Ye Rulong, ribuan cahaya pedang jatuh dari langit, seperti bintang jatuh dari langit, dan menghantam Lin Bei dengan kekuatan yang menakutkan. Lin Bei mengangkat alisnya, mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, dan segera mundur. Saat Lin Bei mundur, hujan pedang meteor ini merata dalam radius 10 meter di depan Lin Bei. Ilmu pedang bintang, bintang jatuh. Dengan pedang ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat Lin Bei menghindari skill pedangnya satu demi satu, Ye Rulong sangat marah dan langsung menggunakan jurus terkuat dalam teknik pedang pemotong bintang, Starfall. Ilmu pedang bintang adalah keterampilan unik yang diturunkan dari keluarga Ye, keterampilan bela diri tingkat Xuan kelas 1. Terutama jurus terakhir, kekuatan Xing Yun, telah mencapai tingkat Xuan tingkat kedua, yang sangat menakutkan. Pedang guntur. Dihadapkan pada pedang yang begitu ganas, Lin Bei tidak mundur tetapi maju. Pedang itu menyambar dengan kilat, bersinar terang. Bang! Pedang Dewa Petir langsung memotong pedang tajam di tangan Ye Rulong, dan petir menyambar dada Ye Rulong, membuatnya terbang 100 meter jauhnya, dan dia jatuh ke tanah, muntah darah. Keterampilan bela diri ini setidaknya merupakan tingkat kedua dari tingkat Xuan. Tidak mungkin, bagaimana kamu, seorang pecundang, bisa memperoleh seni bela diri yang begitu canggih? Jatuh ke tanah, kata Ye Rulong dengan ngeri. Huff, apa kamu ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Lin Bei Fei bergegas mendekat, pedangnya bersinar karena kedinginan. Lin Bei, apakah kamu berani membunuhku?
Ketika Ye Rulong melihat niat membunuh Lin Bai, dia langsung berteriak dengan marah, "Saya adalah pejuang keluarga Ye. Saya satu-satunya putra kepala keluarga Ye. Jika Anda berani membunuh saya, ayah saya pasti akan memberikan Anda kematian yang sulit." Mereka yang lebih tahu, berlutut dan mohon ampun. Berisik. Lin Bai menatap Ye Rulong dengan tidak sabar. Ekspresi membunuh di matanya seperti iblis dari neraka. Melihat bahwa dia tidak bisa menakuti Lin Bai, Ye Rulong buru-buru mengubah kata-katanya, Saudara Lin Bai, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Lin Bai, kamu sangat kejam." Pedang itu terangkat dan memotong tenggorokan Ye Rulong menjadi beberapa bagian. Pada titik ini, Ye Rulong jatuh ke dalam genangan darah dan menutup matanya dengan enggan. "Lin Zier, aku di sini." Lin Bai memecahkan masalah Ye Rulong dan langsung menuju ke pegunungan barat laut tanpa menoleh ke belakang. 2 jam kemudian, Lin Bai akhirnya tiba di pegunungan barat laut tanpa henti. Pada saat ini, Lin Bai melihat banyak prajurit berlama-lama di kaki gunung, enggan untuk naik. Ya Tuhan, Lin Zier membawa lebih dari 200 prajurit. Tampaknya lebih dari 100 monster ini sudah mati. Jangan meremehkan monster-monster ini. Menurutku Lin Zier tidak bisa melakukan apapun untuk mengalahkan mereka. Monster-monster ini semuanya berada pada seni bela diri tingkat 9. Mereka sangat sulit dibunuh. Banyak pejuang yang berdiri di kaki gunung dan tidak berani naik. Lin Bai berjalan mendekat dan bertanya, apakah Lin Zier sudah bangun? Ya, Lin Zier pergi dengan lebih dari 200 prajurit. Saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak naik. Tidak ada gunanya. Kamu bahkan tidak bisa menyesap supnya. Hei, aku sedang berbicara denganmu, dan aku menyuruhmu untuk tidak naik. Prajurit itu membujuk Lin Bai. Tetapi ketika Lin Bai mendengar bahwa Lin Zier berada di atas, dia berlari ke pegunungan barat laut tanpa menoleh ke belakang. Sudah waktunya untuk menyelesaikan. Bab 30, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lin Bai baru saja bergegas mendaki gunung ketika dia melihat sekelompok prajurit berdiri di depannya. Keluar dari sini, Nona Lin Zier telah memesan tempatnya. Jika Anda tidak ingin mati, keluar dari sini. Semua prajurit ini ditinggalkan oleh Lin Zier untuk memblokir para prajurit yang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lin Bai memegang pedang roh di tangannya dan berjalan dengan cepat. Anak baik, kulihat kamu bersulang bukannya makan dan didenda dengan anggur. Prajurit itu marah dan segera mencabut tombak dari punggungnya, seluruh tubuhnya terguncang, dan kekuatan seni bela diri tingkat 9 tiba-tiba menyebar. Tombak yang ditusukkan dari atas, seperti tembakan yang jatuh dari langit, tak terhentikan. Tapi lawannya adalah Lin Bai. Gulungan. Lin Bai meraung dengan marah, memotong tombaknya dengan pedang, dan pada saat yang sama menjatuhkan prajurit itu. Prajurit itu mendarat, dan prajurit lain yang menjaga tempat itu meraung dengan marah, siapapun yang berani menyakiti kami, kamu sedang mencari kematian. Semua prajurit bergegas maju. Hari ini aku akan membunuh Lin Zier. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lin Bai meraung marah ketika dia melihat lebih dari 20 prajurit dari seni bela diri tingkat 8 dan 9 menyerang. Puff, puff, puff. Pedang panjang itu terbang dan membunuh lebih dari 20 prajurit yang menyerang. Setelah membunuh penghalang jalan ini, Lin Bai terus berjalan ke puncak gunung. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat mayat monster dan prajurit tergeletak di jalan pegunungan di dalam hutan. Jelas sekali, Lin Zier dan yang lainnya pernah bertempur dalam pertempuran berdarah di sini sebelumnya. Dalam perjalanannya, Lin Bai menemui banyak kekuatan penghalang, tentu saja mereka semua mati di bawah pedang Lin Bai. Nona Lin Zier, seseorang datang dari kaki gunung. Seorang prajurit yang lolos dari pedang Lin Bai dengan cepat berlari ke puncak gunung untuk melapor kepada Lin Zier. Pada saat ini, Lin Zier sedang memerintahkan para prajurit untuk mengepung dan membunuh sekelompok monster di depan mereka. Mendengar perkataan prajurit itu, dia bertanya dengan heran, apakah ada prajurit di kota Lingqi yang bisa membunuhnya? Prajurit keluarga manakah dia? Ya, itu Lin Bai. Kata prajurit itu. Dia. Mata Lin Zier berkilat dengan niat membunuh, saya awalnya ingin menunggu sampai saya mendapatkan cukup poin untuk melawan Anda lagi. Karena Anda akan mati sekarang, saya akan meluangkan waktu untuk mengirim Anda menemui Raja Neraka. Nona Zier, jangan khawatir. Ini Lin Bai kecil. Mengapa Anda perlu mengambil tindakan? Kami, 2 bersaudara, bisa membunuhnya dengan pedang kami. Saat ini, Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao berkata bersama. Kedua orang ini bertekad untuk menyenangkan Lin Zier.
Pada saat ini, Lin Bei datang secara provokatif, dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan bagus untuk tampil di depan Lin Zier. Oke, kalau begitu silakan saja. Jika aku membunuh Lin Bei, aku pasti akan mendapat manfaat bagimu ketika aku sampai di istana Changhai Yuntai, kata Lin Zier sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih dulu, Nona Zier. Saudaraku, ayo pergi. Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao tertawa bersama, berbalik, dan bergegas menuju lereng gunung dengan niat membunuh yang luar biasa. Secara kebetulan, Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao turun, dan Lin Bei sedang berjalan. Dengan satu pedang, dia membunuh seorang prajurit yang menghalangi jalan di depannya. Lin Bei mendongak dan melihat Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao benar-benar turun. Lin Bei, tunggu kematiannya. Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao meraung. Di mana Lin Zier? Kenapa dia tidak datang? Apakah aku harus mengirim kalian dua pecundang untuk mati? Lin Bei bertanya balik. Huff, ayo kita bunuh kamu. Mengapa Nona Zier mengambil tindakan? Kita sudah cukup. Zhao Ruixue berkata dengan dingin. Saudaraku, jangan beri dia omong kosong apapun, bunuh saja dia. Kita harus kembali dan membantu Nona Zier membunuh monster. Zhao Tianhao menyeringai. Wajah Zhao Tianhao penuh dengan penghinaan terhadap Lin Bei. Karena roh bela diri kelas 1 tingkat kuning Lin Bei adalah sampah yang mati di kota Lingqi. Dan keduanya adalah jenius dari keluarga Zhao. Membunuh satu Lin Bei sudah lebih dari cukup. Bagus. Zhao Ruixue juga merespons, dan mereka berdua segera bergegas turun. Benar saja, begitu si jenius mengambil tindakan, dia langsung mengobarkan situasi. Kedua telapak tangan kedua pria itu menghantam dada Lin Bei dengan aura kekuatan yang menakutkan. Lin Bei menggunakan pedangnya untuk bergerak, tetapi terlempar mundur 5 langkah. Hah? Dia belum mati. Zhao Ruixue sedikit terkejut. Dia dan Zhao Tianhao bersama-sama menyerang, tetapi Lin Bei memblokir mereka. Karena kamu belum mati, kamu akan menerima pukulan dariku. Tinju Batian. Zhao Tianhao meraung dengan marah, dan kekuatan yang kuat mengembun di tinjunya. Pukulan keluar. Terkejut hingga ratusan meter. Kekuatan pukulan ini membuat seluruh rambut di tubuh Lin Bei berdiri. Ku bilang, kamu di sini hanya untuk mati. Pedang berdarah dingin. Bang. Pedang Lin Bei menghancurkan serangan Zhao Tianhao, dan pada saat yang sama, cahaya pedang terbang keluar dan menghancurkan hati Zhao Tianhao. Zhao Tianhao melihat lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya dengan sangat terkejut, yang membuatnya menggigil. Bunuh aku. Zhao Tianhao tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Lin Bei sampai kematiannya. Kakak kedua. Zhao Ruixue berteriak kesakitan, dan urat nadinya yang marah muncul. Lin Bei, kembalikan nyawa saudara laki-lakiku yang kedua. Batian Fist, gaya kedua, Wrath of Heaven. Pukulan Zhao Ruixue berkali-kali lebih kuat daripada pukulan Zhao Tianhao. Keterampilan bela dirimu memang bagus, tapi sayang sekali kamu belum menguasainya. Satu pedang menyemburkan darah. Sebuah pedang menyerang dan bertabrakan dengan pukulan Zhao Ruixue. Puff. Zhao Ruixue dipukuli hingga dia muntah darah, rambutnya acak-acakan, dan dia terjatuh sejauh 100 meter. Zhao Ruixue, dengan rambut acak-acakan, bangkit dari tanah, dengan darah menetes dari tubuhnya dan matanya merah. Batian Fist, bentuk ketiga, hancurkan para dewa. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan di sekelilingnya berguncang, seolah-olah langit sedang runtuh. Pedang guntur. Kekuatan guntur memadat di pergelangan tangan Lin Bei dan berayun ke tubuh pedang. Kilatan energi pedang petir menebas, meninggalkan bekas pedang panjang di tanah dan mengenai tubuh Zhao Ruixue. Ada bunyi klik. Diameter pedang ini memotong Zhao Ruixue menjadi dua dari tengah, dan pemandangannya cukup berdarah. Kedua Zhao bersaudara tewas di bawah pedang Lin Bei, dan Lin Bei terus berjalan ke puncak gunung. Pada saat ini, di puncak gunung, 100 monster-monster telah diburu hingga beberapa yang terakhir. Semua token yang diperoleh diserahkan kepada Lin Zier. Saat ini, token di tangan Lin Zier melebihi 110 yuan. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Lin Zier ditakdirkan menjadi yang pertama dalam kompetisi ini. Tidak, Nona Lin Zier, Lin Bei membunuh Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao. Dia hampir mencapai puncak gunung sekarang. Para prajurit yang mengikuti Zhao Ruixue melihat Zhao Ruixue dan Zhao Tianhao terbunuh dan bergegas kembali untuk melaporkan berita tersebut. Apakah kamu datang secepat ini? Tapi itu tepat. Pokoknya, monster-monster itu hampir terbunuh. Sekarang aku punya 120 poin. Aku pasti bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini.
Lin Zier tersenyum dengan tenang, Lin Bai, karena kamu melakukan perjalanan ribuan mil untuk mati, aku akan membantumu. Berdiri di puncak gunung, Lin Zier melihat ke jalan pegunungan di depannya. Perlahan, seorang pria berbaju putih dengan pedang tajam di tangannya melewati celah tersebut dan membunuh sampai ke puncak gunung.